Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Di video kali ini ada kulkas satu pintu, mereknya merek Sharp ya teman-teman. Dan di depan saya ini kulkasnya tidak dingin tapi lampu menyala ya. Oke, seperti di video-video sebelumnya. Oke, sekarang kita akan melakukan pengecekan untuk pengaturan suhu. Di sini udah nyala, udah on ya. Kemudian di bagian freezer ini tidak dingin sama sekali. Jadi infonya itu seperti ini ya. Kulkas ini tiba-tiba tidak dingin aja teman-teman. Infonya seperti itu ya. Oke, di bagian freezer juga tidak ada kebocoran ya. Kebocoran freon ya. Ini juga kulkas masih bagus ya. Jadi sekarang kita akan coba cek di bagian belakang kulkas ya. Nah, di bagian belakang kulkas terdapat mesin kompresor yang harus kita cek juga apakah mesin kompresornya hidup atau tidak, teman-teman ya. Oke, kita cek di bagian belakang. Oke, sekarang saya akan coba pegang. Nah, untuk mesin kompresor ini hidup ya. Jadi bergetar, cuman nggak ada suara, teman-teman ya. Nggak ada suara mesin kompresor hidup. Cuman ini mesin kompresornya hanya getar tapi hidup, teman-teman ya. Ini saya menggunakan tang ampere untuk mengecekkan. Nah, untuk arusnya 0,5. Nah, artinya di sini mesin kompresor hidup, cuman seperti tidak ada freon ya, tidak ada tekanan freon ya. Apakah kulkasnya mengalami buntu atau tidak ya? Jadi caranya itu cukup mudah, teman-teman ya. Jadi caranya cukup mudah, kita cek di bagian freezer apakah ada suara desis atau tidak ya. Nah, di bagian freezer ini tidak ada suara desis sama sekali. Artinya jika tidak ada suara desis, artinya ini kulkas mengalami freon buntu, teman-teman. Nah, biasanya kan ada suara desis, kemudian ada suara seperti air kemericik ya. Ini tidak ada sama sekali. Tuh. Nah, artinya di sini kulkas ini mengalami kebuntuan freon, entah itu di bagian filter nantinya atau di bagian pipa kapiler. Sedangkan untuk kulkas ini masih baru, teman-teman ya. Dan untuk cara melakukan atau cara memperbaiki kulkas yang mengalami kebuntuan seperti ini saya akan coba potong di bagian pipa hisap yang menuju ke evaporator ya. Nah, ini saya potong ya. Kemudian untuk filternya nanti kita akan coba lihat semuanya, teman-teman ya. Oke, saya akan lakukan pemotongan di bagian pipa hisap yang menuju ke freezer ataupun yang menuju ke evaporator. Oke, ini filter saya keluarin. Nah, ini ya, ini nggak ada freon yang keluar ketika saya potong, teman-teman ya. Dan sekarang kita akan coba nyalakan apakah ada dorongan dari mesin kompresor atau tidak ya. Biasanya kalau freon ini benar-benar buntu, maka suara mesin kompresor terdengar seperti cenderung berat, teman-teman ya. Oke, ini udah nyala. Nah, tapi di sini saya tekan itu tidak ada tekanan sama sekali, teman-teman ya. Angin yang keluar dari mesin kompresor ini nggak ada. Besar kemungkinan ini ada kebuntuan ya. Di bagian pipa hisap dia masih menghisap, cuman dia nggak keluar angin. Oke, ini saya sudah matikan. Sekarang kita akan coba potong di bagian jalur filternya, teman-teman ya. Nah, di bagian jalur filter ini kita potong ya. Biasanya kebuntuan di bagian filter ataupun di pipa kapiler. Bener ya, teman-teman ya. Jadi ini ada kebuntuan freon. Jadi ketika pipa kondensor kita potong, ini freonnya langsung keluar semua. Tuh.
Oke, nanti kita akan coba lihat apakah di bagian filternya atau di bagian pipa kapiler ya. Nanti kita akan coba lihat. Biasanya kalau misalkan di bagian pipa kapiler itu cenderung pipa kapiler itu agak mengeras teman-teman ya. Jadi nggak bisa kita bengkokkan ya. Oke, ini saya potong. Oke, ini saya coba lihat di bagian lubang pipa kapiler ya. Oke, nggak kelihatan ya. Nah, kalau dari sini masih agak kelihatan ya. Ini saya coba zoom. Oke ya. Jadi di bagian pipa kapiler ini ada penyempitan di bagian pipa kapiler teman-teman ya. Jadi di bagian lubangnya itu terdapat kotoran. Jadi seperti itu. Oke, jadi ini saya potong ya sedikit demi sedikit di bagian pipa kapiler ya. Nah, ini saya potong. Nanti kalau misalkan masih ada kebuntuan ya kita potong lagi teman-teman ya. Kalau misalkan full semuanya nanti ya kita ganti pipa kapiler. Oke, ini saya akan coba perlihatkan ke teman-teman semua. Nah, di bagian bawah ini ya, ini yang kotor yang di bagian bawah, kemudian yang di bagian atas ini masih bersih teman-teman. Oke, jadi ini kita langsung potong aja di bagian filternya teman-teman ya. Kemudian untuk di pipa kapiler ini saya potong sedikit dulu. Nanti kalau misalkan masih ada buntu nanti kita potong lagi teman-teman ya. Kita potong lagi apakah sudah tidak buntu atau tidak ya di bagian pipa kapilernya. Oke, ini filter baru yang nanti kita ganti teman-teman ya. Dan ini untuk filter yang lama. Jadi untuk filter yang lama kemungkinan kotor atau apa ya, besar kemungkinan kotornya dari pipa kondensor, karena pipa kondensornya itu terbuat dari besi. Itu bisa aja teman-teman terjadi seperti itu. Nah, kemudian untuk pengesokan di bagian pipa kapiler ya, ini kalian bisa gunakan pipa kapiler ukuran besar teman-teman ya. Intinya masuk aja ke bagian pipa kapiler. Jadi seperti ini nantinya. Nah, jadi masuk seperti ini. Kemudian tinggal kalian sambung aja seperti ini. Nah, jadi untuk ukurannya dipasin juga teman-teman ya. Nah, ini untuk filter yang baru yang nanti kita akan pasang teman-teman ya di bagian kulkasnya, supaya tidak terjadi kebuntuan freon. Oke, jadi ini saya akan coba masukkan metil dulu. Apakah metilnya bisa kehisap atau enggak ya? Kita akan coba teman-teman. Oke, jadi ini udah saya pasang teman-teman ya. Saya pasang untuk filter yang baru, dan untuk filter yang lama ini ada sedikit kotor ya. Kemudian untuk pipa kapiler ini saya potong kembali teman-teman ya. Jadi saya potong kembali agak panjang ya. Jadi sampai ujung sini saya potong ya. Itu nggak ada yang kotor teman-teman ya. Artinya lebih bersih ya daripada kita potong sedikit tadi. Kalau misalkan ya nanti buntu ya kita roll teman-teman ya. Kita ganti pipa kapiler yang baru. Kemudian kita bersihkan juga menggunakan metil ini teman-teman. Jadi metil ini kita masukkan ke bagian pipa kapiler teman-teman, supaya lebih bersih, tidak ada kotoran. Kemudian nanti kita akan coba vakum menggunakan mesin vakum. Jadi kalau misalkan kalian tanpa menggunakan vakum, kalian bisa gunakan mesin vakum bawaan ya. Mesin vakum bawaan baru lakukan pengisian freonnya teman-teman. Oke, jadi ini udah kita lakukan pemakuman teman-teman ya. Nah, kita tutup kurang lebih sekitar 5-10 menit ya. Ini saya menggunakan freon apa ini ya, pokoknya intinya ya kita gunakan freon R134 lah teman-teman ya, kayak gitu. Oke, sekarang udah selesai kita vakum, kemudian kita isi dalam kondisi mati ya teman-teman ya. Kita biarkan sampai 5 atau 10 menit baru kita tutup. Kemudian nanti kita akan coba nyalakan untuk kulkasnya teman-teman ya.
kemungkinan besar dalam pengisian freon untuk kulkas yang mini ataupun yang kecil itu biasanya sedikit untuk pengisian freonnya teman-teman ya. Biasanya satu kali isi seperti ini nggak perlu kita tambahkan lagi, jadi seperti itu. Oke, jadi ini kita tunggu, baru nanti kita akan coba nyalakan ya teman-teman untuk kulkasnya, apakah terjadi kebuntuan lagi atau tidak teman-teman. Oke, jadi ini udah kita tunggu teman-teman ya, kurang lebih di sekitar 5 menit lebih. Kita akan coba tutup, kemudian nanti kita akan coba nyalakan untuk kulkasnya, dan kalian bisa perhatikan untuk di jarum manifold. Oke, ketika dinyalakan jarum manifold dia akan turun ya. Oke, ini udah mulai turun. Mesin kompresor sudah nyala, artinya tekanan bersirkulasi. Nah, kita biarkan teman-teman ya, kita biarkan. Jadi seperti ini, biasanya ketika pengisian pertama dia akan turun sampai di 0. Tapi kalau misalkan kulkas kalian mengalami kebuntuan, maka di bawah 0. Artinya sama seperti saat pemakuman. Nah, ini masih stuck di berapa ini? Di 15 ya. Di 15 ya. Kita biarkan aja, biasanya dia semakin dingin nanti semakin turun untuk tekanan. Bukan berarti ada kebocoran ya, karena suhu di dalam ruang kulkas itu sudah dingin, makanya tekanan semakin turun. Untuk bodi juga sudah mulai panas ya teman-teman. Jadi kita biarkan, kemudian kita cek coba ampernya ya. Oke, untuk ampere ini 0,6 sudah ada kenaikan karena freon sudah bersirkulasi dan tidak ada kebuntuan. Oke, 0,6 ya, atau kalian bisa lihat di bagian diagram ya. Nanti saya akan coba perlihatkan untuk diagram kulkasnya ya. Ini di bagian atas. Nah, ini untuk ampere keseluruhan 0,8 ya. Untuk di bagian kompresor ini 0,6. Untuk filter ini panas ya, kita tunggu aja sampai 10 menit baru nanti kita cek. Oke, ini udah kita tunggu apakah sudah dingin. Nah, ini sudah dingin, saya coba nyalakan. Nah, ini udah dingin banget ya untuk kulkasnya, alhamdulillah, tanpa perlu kita ganti satu roll ya, satu panjang untuk pipa kapiler. Ini udah dingin kembali teman-teman, jadi seperti itu. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.